wabarakatuh. Saya Vina dan Nurhaliza akan menjelaskan mengenai usaha. Pernahkah kalian mendorong suatu barang? Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai posisi, namun benda tersebut tidak mau berpindah. Jika dalam fisika, itu tidak bisa loh disebut sebagai usaha. Lantas, apa ya itu yang dimaksud sebagai usaha? Menurut fisika, usaha adalah besaran gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Selanjutnya, mari kita menentukan besar usaha dalam berbagai kasus. Pertama, besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Contohnya sama seperti ketika kamu mendorong sebuah troli belanja. Maka usaha sama dengan F dikali S dengan W atau usaha, F gaya, dan S perpindahan. Selanjutnya, besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dan arah perpindahan. Contohnya sama ketika kamu menarik sebuah koper. Maka usaha sama dengan F cos alpha dikali S. Dengan W sama dengan usaha satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda satuannya Newton, S perpindahan satuannya meter, dan alpha sama dengan sudut antara arah gaya dan perpindahan. Selanjutnya, besar usaha jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan. Contohnya sama ketika kamu mengangkat sebuah kardus yang ada isinya. Maka usaha sama dengan F cos alpha dikali S atau sama dengan F cos 90 dikali S atau sama dengan 0. Selanjutnya, besar usaha jika gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Contohnya sama ketika kamu menggunakan treadmill. Maka besarnya usaha sama dengan F cos alpha dikali S atau sama dengan F cos 180 dikali S atau usaha bernilai negatif. Kemudian, besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan arah dan perpindahan. Contohnya sama ketika kamu mendorong sebuah gunung yang sangat besar. Walaupun kamu sudah menggunakan gaya yang sangat besar namun tidak ada perpindahan yang terjadi, maka usaha akan bernilai sama dengan 0. Jika kita lihat persamaannya, W sama dengan F dikali S karena S-nya sama dengan 0, maka usaha akan bernilai sama dengan 0. Baiklah, sebelumnya saya Nafaulia akan menjelaskan materi mengenai energi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan energi? Pengertian energi yaitu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah yang dibutuhkan suatu benda atau sistem untuk melakukan perubahan seperti posisi, gerakan, suhu, atau wujud zat. Selanjutnya, jenis-jenis energi. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat suatu benda bergerak, maka semakin besar energi kinetiknya. Energi kinetik juga bergantung pada massa benda. Semakin besar massa sebuah benda, maka energi kinetiknya akan semakin besar pula. Selanjutnya, rumus energi kinetik. Di sini rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, yang dimana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M yaitu massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Contoh energi kinetik di dalam kehidupan, yang pertama itu ada mobil yang melaju di jalan, peluru yang ditembakkan dari senapan, bola yang menggelinding di lereng, air sungai yang mengalir, dan yang terakhir yaitu pesawat terbang yang sedang take off. Contoh soal, sebuah mobil bermassa 2000 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per second. Berapakah energi kinetik mobil tersebut? Diketahui massa dari mobil adalah 2000 kg, kecepatannya 20 meter per second. Dimasukkan ke dalam rumus yaitu setengah mv kuadrat, setengah dikali 2000 dikali 20 kuadrat, didapat 40.000 Joule dan diakomodasi ke dalam kilojoule menjadi 400 kilojoule. Oke, selanjutnya energi yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Jadi, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam benda atau suatu keadaan tertentu.
rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Dengan keterangan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda kilogram, G adalah gravitasi dengan ketetapan 9,8, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Selanjutnya, contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Yang di video pertama ada bola yang dijatuhkan, yang kedua di gambar sampingnya ada buah yang jatuh dari pohon, contohnya buah apel, dan yang ketiga adalah orang yang terjun payung dari ketinggian. Soal untuk energi potensial. Sebuah bola besi dengan massa 5 kg diletakkan di ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Berapakah energi potensial gravitasi yang dimiliki bola tersebut? Diketahui dari soal, massa yaitu 5 kg dan ketinggian benda ada 10 meter. Dimasukkan ke dalam rumus, sehingga 5 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 10 meter menghasilkan energi potensial sebesar 490 Joule. Nah, selanjutnya, energi kinetik dan energi potensial saling bertukar dalam sistem konservatif. Saat benda bergerak semakin cepat, maka energi kinetiknya semakin naik, namun energi potensialnya semakin turun. Saat benda naik ke posisi lebih tinggi, maka energi potensialnya naik, sedangkan energi kinetiknya akan menurun. Baiklah, perkenalkan nama saya Rifat Alsyah dengan NIM 2323119. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bidang miring dan katrol. Apa yang kamu ketahui tentang bidang miring tersebut? Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Lalu, apa rumus dari bidang miring tersebut? Nah, rumus bidang miring adalah F sama dengan W dikali H dibagi S. Diketahui bahwa F sama dengan gaya yang diberikan dengan satuan Newton, W sama dengan berat benda dengan satuan Newton, H sama dengan tinggi bidang miring dengan satuan meter, dan S adalah sama dengan panjang bidang miring dengan satuan meter juga. Dari bidang miring dengan sudut yaitu FG sama dengan M dikali G dikali sin theta. Diketahui bahwa Fg sama dengan gaya gravitasi dengan satuan Newton, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter, dan sin sama dengan sudut miring bidang tergantung sudut miringnya. Apa itu prinsip bidang miring? Prinsip bidang miring adalah konsep fisika yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan dengan mengubah gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda menjadi gaya yang lebih kecil dengan menempuh jarak yang lebih panjang. Seperti yang kita tahu, ada beberapa contoh penggunaan konsep dari bidang miring tersebut, yaitu yang pertama ada tangga, yang kedua ada pisau, yang ketiga ada juga jongkir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda dengan alur atau lekukan di sekelilingnya yang digunakan untuk mengubah arah gaya dan mempermudah pekerjaan mengangkat beban. Rumus dari katrol itu sendiri adalah Km sama dengan Fb dibagi Fk. Diketahui bahwa Km sama dengan keuntungan mekanisnya, Fb sama dengan gaya bebannya, dan Fk adalah gaya kuasanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis katrol. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Keuntungan mekanis katrol tetap dinilai sama dengan 1. Lalu, selanjutnya adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tetap berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Keuntungan mekanis katrol bebas tersebut adalah bernilai 2. Selanjutnya yang terakhir itu adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah katrol yang berbentuk gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas
yang dirangkai menjadi satu kesatuan, sehingga dapat menemukan bahwa titik tumpu pada katrol ini ada lebih dari satu. Keuntungan mekanis dari katrol menjemuk adalah sama dengan jumlah talinya. Pesawat sederhana selanjutnya yaitu tuas atau pengungkit. Nah, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha. Selanjutnya, apa manfaat dari pesawat sederhana? Manfaatnya yaitu mempermudah pekerjaan, melipat gandakan gaya, dan mengubah arah gaya. Nah, seperti pada gambar itu membuka tutup botol, menggunakan gunting, ayunan jungkat-jungkit, dan gerobak. Selanjutnya yaitu ada B merupakan titik kuasa diberi gaya F, A merupakan titik beban diberi gaya sebesar W, dan O merupakan titik tumpu. Jarak antara titik kuasa dan titik tumpu itu dinamakan dengan lengan kuasa atau dilambangkan dengan LK. Sedangkan jarak antara titik tumpu ke titik beban itu dinamakan dengan lengan beban atau dilambangkan dengan LB. Nah, untuk rumus tuas sendiri itu menggunakan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Dan rumus keuntungan mekanis tuas itu ada KM, di mana KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, kita selanjutnya masuk ke contoh soal, di mana sebuah batu yang beratnya 800 Newton diangkat menggunakan tuas sepanjang 1,5 meter. Jika lengan bebannya 50 cm dan titik tumpu berada di antara lengan beban dan lengan kuasa, maka hitunglah satu, gaya yang dibutuhkan, yang kedua, keuntungan mekanis tuas. Nah, untuk penyelesaiannya, di mana diketahui beratnya yaitu sebesar 800 Newton, panjang tuas 1,5 meter, dan panjang lengan 50 cm, kita konversikan ke meter menjadi 0,5 meter. Baik, untuk mencari F, kita akan menggunakan rumus W dikali LB per LK, di mana W senilai 800 Newton dikali LB 0,5 meter dibagi LK yaitu 1 meter. Nah, sehingga F didapat hasil 400 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut adalah sebesar 400 Newton. Selanjutnya, kita akan mencari KM, yaitu keuntungan mekanis tuas, di mana rumusnya yaitu W per F. W senilai 800 Newton dibagi dengan 400 Newton, sehingga didapat hasil 2. Jadi, keuntungan mekanis tuas tersebut adalah 2. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis tuas atau pengungkit. Tuas jenis pertama, di mana titik tumpu berada di tengah antara titik kuasa dan beban. Contohnya itu seperti gunting, contoh lainnya itu ada palu, tang, penjepit kertas, dan timbangan. Selanjutnya itu ada tuas jenis kedua, di mana titik tumpu berada di ujung, titik kuasa berada paling ujung, dan beban itu di tengah. Di mana contohnya itu ada botol opener, di mana alat untuk membuka tutup botol. Nah, contoh lainnya itu ada pemotong kertas dan gerobak. Selanjutnya untuk tuas jenis ketiga, di mana titik tumpu berada di sebelah kanan dan gaya berada atau titik kuasa berada di tengah-tengah dan beban berada di ujung. Nah, contohnya di sini ada sekop, dan contoh lainnya itu ada sapu, penjepit,
dan stapler. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.